Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya John Damai Sinurat. Kali ini kita akan berbicara tentang apa yang Anda harus ketahui ketika menjadi seorang mahasiswa. Menjadi seorang mahasiswa itu tidaklah mudah ataupun gampang. Banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi mahasiswa ataupun melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi, tetapi banyak faktor yang menyebabkan sehingga dia tidak mampu atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa itu terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik dari segi sosial, ekonomi, yang rendah, menengah, ataupun tinggi. Tapi ketika menjadi seorang mahasiswa, ada beberapa hal yang patut harus kita ketahui. Yang pertama itu mandiri. Ketika menjadi seorang mahasiswa, kita dituntut harus menjadi seorang yang mandiri. Berbeda halnya dengan ketika saat menjalani bangku sekolah di sekolah menengah atas, kita dituntun dipaksa mengikuti kegiatan proses pembelajaran saat di bangku sekolah. Berbeda halnya dengan di perguruan tinggi, kita dibebaskan untuk berkreasi, berinovasi. Apapun yang kita lakukan untuk suatu keinginan dan kebebasan berpikir kita. Yang kedua yakni belajar keras. Di samping kita harus memiliki kemandirian, kita dituntut wajib belajar keras. Kita harus mengasah kemampuan kita, mempelajari apa yang mestinya kita pelajari sesuai dengan basic ataupun jurusan yang kita pilih ketika kita duduk di perguruan tinggi tersebut. Sangat salah besar ketika kita sudah selesai dari perguruan tinggi ataupun tamat atau lulus dari perguruan tinggi tersebut, kita tidak memiliki skill yang mumpuni untuk melanjutkan apa yang menjadi langkah kita berikutnya. Berikutnya itu adalah, di samping skill yang mumpuni, kita harus juga mempunyai soft skill. Di mana kita dapat mempelajari soft skill, bisa kita pelajari melalui organisasi-organisasi yang kita ikuti, baik di dalam internal kampus maupun eksternal. Di dalam internal kampus itu dapat kita ikuti seperti UKM, Badan Eksekutif Mahasiswa, baik antar fakultas ataupun antar prodi. Di dalam eksternal kampus, banyak organisasi-organisasi yang bisa kita pilih yang akan kita ikuti untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita. Seperti halnya ada organisasi Cipayung, di mana organisasi Cipayung ini baik sebelum ataupun setelah kemerdekaan banyak kontribusi yang diberikan oleh organisasi-organisasi Cipayung tersebut. Apa sajakah itu? Yang pertama itu ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Yang kedua ada PEMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Ada GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ada GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan ada juga beberapa organisasi yang tergabung di dalam Cipayung ini sehingga namanya berubah menjadi Cipayung Plus, seperti kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Kita dapat meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan soft skill kita melalui kita belajar dan berproses
di organisasi-organisasi kemahasiswaan tersebut. Banyak keuntungan-keuntungan ataupun pembelajaran yang kita dapat ketika kita mengikuti dengan baik di dalam organisasi tersebut. Yang pertama itu adalah networking. Ketika kita aktif di dalam organisasi tersebut, baik kita sebagai anggota ataupun pengurus, kita mempunyai jaringan yang luas, baik sesama rekan satu organisasi kita ataupun rekan-rekan satu kepengurusan, bahkan lintas organisasi kita memiliki jaringan pertemanan. Yang menjadi pertanyaannya, siapa sih yang tidak mau memiliki teman yang banyak? Itu suatu hal keuntungan yang kita dapatkan. Kita memiliki banyak relasi pertemanan melalui organisasi yang kita jalani, baik di dalam lingkup daerah kita maupun lintas kabupaten kota bahkan provinsi di dalam suatu lingkup organisasi tersebut. Di samping itu kita juga memiliki relasi-relasi kepada senior-senior yang dapat membantu kita, memberikan motivasi ataupun hal-hal yang baru yang tidak kita ketahui. Maka dari itu banyak hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita dapat bergabung di dalam organisasi-organisasi tersebut. Jadi kepada teman-teman sekalian, itulah beberapa hal yang harus kita ketahui ketika kita menjadi seorang mahasiswa yang berdampak kepada langkah hal apa yang harus kita ambil nanti kelak ketika sudah menjadi lulus dari segi akademik kita. Apa yang harus kita lakukan itu ketika mahasiswa boleh kita pelajari ataupun kita terapkan dalam kehidupan kita selama menjadi mahasiswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Rega.